seperti itu. Yang menjadi pertanyaanku, ada tidak kata Allah itu diperkenalkan kepada gimana ya? Dibawakan tadi itu disampaikan kepada siapa? Disampaikan apa? Yang kamu katakan itu? Kepada Israel. Mana bunyi Israel? Nah, kau Israel. Itu kau Israel. Ya? Bentar dulu ya. Kau orang Israel. Iya, aku orang Israel. Kok ketawa kau? Aku orang Israel. Kau orang Israel. Iya, jangan lari-lari dulu. Fokus dulu pembahasanmu. Ya, kau orang Israel gitu. Iya, makanya fokus pembahasanmu. Kata Allah itu ada pernyataan itu kepada Muhammad dan Islam. Perjanjian lama itu, kitab kejadian itu untukmu atau untuk Israel? Aku orang Israel, aku bilang berulang-ulang. Fokus dulu kau. Dengar, kalau Al-Quran itu buat kami umat Muslim. Apakah perjanjian lama makanya yang tadi jelaskan dulu kata Allah itu, katakanlah. Ya, katakanlah ada tidak pernyataan itu sebagai nama kepada Islam dan Muhammad, itu yang kutanya. Jelaskan. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, katakanlah umat Allah itu Esa. Allah itu apa? Nah, ini berbicara nama, ini kuikuti kalian. Kita berbicara nama. Ada tidak menyatakan Allah itu kepada nama? Katakanlah kul huwallahu ahad. Kepada siapa dikatakan? Nama. Ngerti nggak sih? Nama, menyatakan itu sebagai nama. Kau kuat suara aja nggak bisa menjelaskan kau. Aduh. Menyatakan itu sebagai nama kepada Islam, ada tidak? Ada. Surat Al-Ikhlas 1. Mana? Al-Ikhlas 1. Mana nama menyebutkan itulah namaku. Katakanlah menyatakan Allah itu Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berbicara hakikat, Dek. Bukan berbicara hakikat, Dek. Berbicara nama, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara nama, menyatakan sebagai nama Allah. Dia sendiri menyatakan itu sebagai nama. Aduh. Jadi gini Inci, bentar Bang, tuh biar dapat apanya, poinnya ya. Di dalam surat Toha, Allah telah menyebutkan namanya. Ya, ketika dia mengenalkan dirinya kepada Musa. Akan tetapi kejadian itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tertulis dalam Al-Quran, ya, termuat dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, di situ dikatakan Allah, di situ Allah berfirman bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat itu disampaikan kepada Nabi. Ya, disampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Maka secara otomatis ketika Allah menceritakan kisah tentang kisah tentang Musa yang tertulis dalam surat Toha, maka Allah pun memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dengan nama Allah. Karena berdasarkan surah Al-Jumu'ah ayat 2, ya, Allah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lah yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Betul gitu. Iya, makanya itu hanya informasi estafet, yang artinya informasi itu diambil tentang Musa. Musa menceritakan ya gimana? Ya itu kan jelas estafet, artinya itu cerita di mana momen Musa diperkenalkan nama Allah. Momen Musa diperkenalkan kepada gimana sih? Disampaikan kepada siapa kisah itu? Momen Musa diperkenalkan dengan nama Allah. Lalu kisah itu disampaikan, artinya makanya pertanyaanku tadi, ada nggak jika yang ada momen di mana nama itu diperkenalkan kepada Islam dan Muhammad, itu yang kutanya. Gimana nya kok Bang? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa Bang? Iya, artinya kisah itu hanya informasi estafet ketika itu sebuah nama itu disampaikan kepada Musa. Lalu hal ini diestafetkan kepada Islam. Kan itu jelas. Gitu penjelasannya maksudku. Iya, diturunkan. Benar nggak itu? Disampaikan kepada siapa, Bang? Pada Musa. Loh kok kepada Musa? Iya, nama itu kepada siapa? Proper name itu yang dianggap proper name itu disampaikan kepada Musa, tepat tidak? Loh, proper name itu disampaikan kepada siapa?
Musa. Ya Allah. Ya, itu kan menceritakan kisah Musa. Dari Taha 9 itu menceritakan kisah Musa. Oke, abang bilang disampaikan kepada Musa. Musa ketika dia berkomunikasi pada masa itu, dia menggunakan bahasa Arab atau bahasa Aram? Ya makanya kalian ini umat terjemahan kali ini. Musa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Aram? Iya, kalian yang justru umat terjemahan ini. Justru itu, Bang. Nah, gimana? Ya, Allah menyampaikan kisah Musa kepada Nabi Muhammad SAW dengan nama yang diperkenalkannya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah. Begitulah pemahamannya, Bang. Jika Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kisah mutlak kisah Musa, maka Allah harusnya menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Aram. Akan tetapi poin yang mau disampaikan di dalam surat Toha ayat 14 itu tadi merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti ada indikasi berubah cerita. Berubah cerita. Karena di Taurat sesuai dengan ini kan ajaran agama etnik, ajaran agama yang diteruskan turun enggak, dengar dulu, ini kan agama etnik. Oke, Bang Luki, agama ini diteruskan turun temurun. Artinya ketika mereka mengenalkan itu, diperkenalkan nama itu bukan sesuai dengan apa tadi, alif lam lam ha, tidak berbahasa Arab. Contoh gini bang, aku kasih kau penjelasan. Ya kan, ada seseorang menyampaikan kisah tentang Bang Farouk di negeri Inggris. Dia menyampaikan dengan bahasa Inggris kepada si Jos, misalkan. Dia menyampaikan kepada si Jos dalam bahasa Inggris. Ketika dia menyampaikan sosok yang jadi tokoh di dalam kisah itu dalam bentuk bahasa Inggris, kisah itu disampaikannya kepada si Jos apa kepada Bang Farouk? Iya, ini informasi beruntun, bilang aja seperti itu. Informasi estafet. Pura-pura nggak ngerti lagi tuh, Bang. Iya, ini kan agama etnik. Ini etnik. Izin Bang Farouk. Kisah itu Setiap disampaikan nabi itu, kepada si George, Bang. ya, Dan setiap wahyu pemahaman itu pengenalan diturunkan. karakter di dalam kisah itu disampaikan kepada si George, bukan kepada Bang Farouk. Coba kita kembali, Bang. Kita kembali kepada surat kitab Yesaya 42 nomor 6 yang kau katakan tadi. Di situ Tuhannya orang-orang Yahudi Israel memperkenalkan dirinya dengan nama apa tadi kau bilang? Ya, itulah Yahweh. Itulah namaku. Kita buka datanya, Bang. Ya, bentar, Bang. Ya. Original teksnya. Iya, kita buka. Iya. Original teksnya apa? Aku kalau tentang Bible ini gimana, Bang ya? Iya, itu pernyataan sebagai nama. Di situ pernyataan sebagai nama. Ada nggak hal serupa pernyataan sebagai nama? Pelan-pelan. Iya. Dalam terjemahan ada kalian. nama nggak, Bang? Dalam terjemahan Yesaya 42 nomor 6 ada nggak nama, Bang? Jujur kita, ada nama nggak? Nengok versi siapa? Abang mau versi apa ini? Kalau versi yang ku baca itu kan apa itu? Versi apa tuh? Enggak, abang mau mana? Mau TSI, mau TL, mau TB? Baca saja versi ori. Teks orinya aja buka. Mau TB, yang TB ya? Mau TB? TB ya, kita buka TB, terjemahan baru. Enggak ada nama, Bang ya? KSKK buka. KSKK Ya, versi nama. VMD. Itu ada nama. Akulah Yahweh. Akulah Jah. Paralel. Kita buka dalam versi paralel ya. Nggak ada nama, Bang. Mananya, Bang? Kok nggak ada nama? Versi ND buka, versi ND, jangan paralel. Kau buka lagi. Versi ND buka, versi VMD buka. Oke, gini aja, Bang. Versi KSKK buka, itu ada nama jelas. Bentar ya. Itulah namaku, itu pernyataan, itulah namaku. Jauh itu. Ini yang Iya, TB, makanya yang jangan TB. asal-asal sebut klaim itu nama, tapi tidak ada pernyataan itulah Di TB, namaku. di TB ada Kalian nama ini nggak, yang Bang? gimana ini? Di TB ada nama nggak? Jujur. Oh, di TB nggak ada, makanya yang Nggak aku sebut ada. tadi. BIMK, tengok ya. Di BIMK ada TB nggak? Nggak ada, di KSKK, ada. VMD, di TSI ND ada nama ada. Di TSI ada nama nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kan sudah kusebut tadi versi apa.
Jadi dari mana kita carinya? Versi Bang? terjemahannya, kalau mau versi terjemahan itu Ya, KSKK, VMD, SKK. versi ND itu kalau mau versi terjemahan di situ versi jelas mana? menyatakan Yahweh itu Udah, sebagai gini aja. nama, itulah Gini namaku. Gini aja. Coba kita kembali ke original gimana? Original silakan, original. Oke, original ya. Ya, yang penting di terjemahan nggak ada nama bang ya. Ada di ND tadi, gimana sih? Original. Umat terjemahan rupanya ya. Belum dibalikkan. Ini bang ya. Akulah Tuhan, ya. Nggak ada nama dia di terjemahan bang ya. Coba kita ke originalnya apa? Tuhan di sini apa? Ya. Yehova. Yehova. Ya itu Yahweh Yehova. mana? Gimana sih? Apa? Kok tak ketawa? Ini justru mau belajar atau apa? Itu Yehova itu 4 huruf tetragramaton. Gimana Iya, kalian ini? Ya Yehova. kalian nggak paham Tapi seharusnya nama- bertanya. Ya tunggu dulu bang. Ngerti Kalian nama? bertanya itulah Yehova itu, YHWH itu 4 huruf tetragramaton itu dinyatakan sebagai nama, itulah namaku. Makanya kenapa kalian klaim kata Bang, tunggu dulu. Allah Bang. itu sebagai nama? Kalian Bang, iya. tidak punya bukti kuat untuk menyatakan Bang, itu nama. Yehova ini, ya berarti nama sesembahan di dalam perjanjian lama dan atau dalam lebih jelasnya di dalam bahasa Ibrani itu Yehova, betul? Merujuk pada Iya. nama ini kan? Iya kan? YHWH ya. Iya merujuk pada nama ya. Iya. Dan ini bahasa Aram, bahasa Ibrani ya. Ini bahasa Ibrani bukan bang? Yehova ini bahasa apa ini bang? Iya. Iya bahasa apa ini bang? Ibrani. Ibrani, oke. Bentar bang ya, Ibrani. Bentar ya. Enggak, jangan kalian bahas, itu sudah jelas. Artinya kalian buktikan dulu kata Allah itu menyatakan sebagai nama. Aku tadi udah menjelaskan dengan bahasa manusia bang, nggak pandai ke bahasa binatang. Itu kisah estafet. Gimana sih kalian ini? Aku Itu udah kisah jelasin bahasa estafet, Indonesia, nama nggak pandai ke itu bahasa diperkenalkan kepada sosok siapa? Sosok Musa. Lalu informasi itu diinformasikan kembali oleh siapa? Oleh Muhammad. Karena tidak ada momen itu sebagai nama kepada Islam, hanya kepada Muhammad. Gitu, jelaskan. Gitu. Udah, berarti klaim kalian ini nggak tepat, ini nggak bisa kalian buktikan. Itulah namaku, itulah namaku yang disebut turun temurun. Artinya nggak bisa kalian buktikan itu sebagai nama. Dari tadi kalian klaim itu nama yang dimiliki oleh umat Islam. Ternyata kalian tidak bisa membuktikan klaim itu sebagai nama. Bang, aku sudah menjelaskan tadi dalam bahasa manusia. Cuma Iya, manusia itu harusnya bisa mengerti kisah itu dikisahkan kepada Musa, lalu diestafetkan, kan seperti itu. Ulangi bang ya, aku ulangi lagi bang ya, yang ulangi. Jelas tertulis dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, di mana dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Allah. Surat Toha ayat 14 bahagian dari ayat-ayat Allah. Ya, ketika di dalam surat Toha dikisahkan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa pada masa itu, di situ disebut dengan lafaz Allah. Ya, ingat ya, Allah. Iya, kepada Musa. Dengar dulu. Lafaz Iya. Allah itu bahasa Arab. Sekarang aku tanya, Musa orang Arab atau orang Israel? Kepada Musa. Kenapa itu berlapas Arab kalau itu diperkenalkan kepada Musa? Makanya ini kan ambigu sebenarnya. Karena bang, Nabi kan udah aku bilang sama penjelasannya bang. Karena nabinya itu orang Arab. Sama ceritanya, gini analoginya bang. Ya, Ketika Musa kan Bang Naga, Musa kan tidak pernah ketika menggunakan Bang bahasa Naga- Arab. Ketika Bang Naga menceritakan tentang Bang Farouk kepada temannya yang ada di Inggris,
Udah, otomatis dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, pelafasan bahasa Inggrisnya Bang Farouk itu berbeda dengan pelafasan bahasa Indonesia. Ketika Bang Naga menyampaikan kepada teman yang di Inggris itu tentang nama dari Bang Farouk ini tadi, temannya ini menyampaikan kepada Bang Naga atau kepada Bang Farouk? Coba jawab. Kisah itu ternyata kisahnya si Farouk, bukan kisah si Naga. Iya, tapi Kan seperti itu. Artinya momen perkenalan itu, diperkenalkan kepada Farouk. Disampaikan kepada siapa? Kisah itu disampaikan kepada Kisah siapa? itu dialami oleh Farouk, bukan si Naga. Si Naga sebagai penyampaian. Dia nggak mau berangkat, dia mau duduk di situ aja. Seperti itulah gaya penjajah, teman-teman. Iya, makanya agak apa dulu kita, agak kritis dulu. Kisah itu dialami oleh si Farouk. Lalu si Naga berusaha menjelaskan kisah si Farouk. Artinya ini informasi estafet. Kepada siapa dijelaskan? Kepada orang lain. Kepada Bang Naga kan? Kepada orang lain Artinya kisah itu hanya diketahui oleh Farouk. Lalu si Naga berusaha menjelaskan kisah si Farouk kepada orang lain. Artinya ini informasi estafet. Bang, bahasa yang digunakan di sini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia, mana ceritanya sekarang ini? Ini kita membahas Musa, kok kita membahas kita ini membahas Musa. Ketika disampaikan di Inggris digunakan dengan bahasa disampaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Enggak, bahas Musa, jangan lari-lari. Musa, biar jelas ini. Analogi, Bang. Ini analogi. Ketika sampai di Inggris diceritakan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Ya Inggris. Artinya ketika diceritakan dalam bahasa Inggris, Musa itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Kok Musa lagi? Musa Arab. Tapi kita ke poinnya. Ya, Musa Arab. Musa itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Bukan bahasa Arab. Iya, bukan bahasa Arab. Kisah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang berbangsa Arab atau berbangsa selain dari Arab. Bahasa Arab, bangsa Arab. Bani Arab, ya, dari Bani Arab. Maka secara otomatis ketika si penyampai berita menyampaikan kepada Bani Arab tadi, Nabi Muhammad SAW yang Bani Arab, maka dia memperkenalkan dirinya dengan bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Memperkenalkan dirinya, siapa ini memperkenalkan dirinya ini? Memperkenalkan dirinya dalam kisah Musa. Oh. Bahasa Arab apa selain bahasa Arab? Memperkenalkan dirinya dalam bahasa Arab kepada Musa. Kau nyampe akalmu, tapi kau berpura-pura nggak nyampe akalmu. Jadi memang longor dia Bang Farouk, memang longor bukan longor dia, memang longor. Jika Allah ingin memperkenalkan dirinya ke Musa, dia tidak menyebut dengan Allah. Jelas dia memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang digunakan oleh bahasa dari Musa. Karena memang ini tujuannya, dia ingin memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW yang juga orang Arab, maka diperkenalkan diri dia dengan bahasa Arab, yaitu Allah. Itu poinnya. Kok pura-pura longor? Tahu gak pura-pura longor pun aku udah tahu kok longor. Kau gak pura-pura tersesat pun aku udah tahu kok tersesat. Kau gak pura-pura kafir pun aku udah tahu kok kafir. Kau gak pura-pura menjadi umat pendusta pun aku udah tahu kok pendusta. Kok agak mutar. Memang, aduh udahlah cukup lah ya, 27 tahun aku diputar-putar ya. Jangan lagi ya. Enggak aja. 27 tahun udah cukup itu. Mutar-mutar tuh, migrain kepala begini. Ngarang aja. Yang lain kita naikkan, yang lain. Dari mana Bang Dio? Meeting tadi Bang, udah selesai. Oh,
Si bungsu ini lagi, bungsu kok usah naik kemari lah bungsu. Kalau belum bisa kau tinggalkan dedak itu, jangan kau naik kemari bungsu. Gak akan maju akalmu kalau kau masih makan dedak bungsu. Langkah awal menjadi manusia yang cerdas adalah meninggalkan mengkonsumsi dedak. Jangan kau konsumsi lagi dedak itu. Berkali-kali ku katakan, memang dedak itu di bungkusannya tertulis lezat dan bergizi. Tapi biasakan kau bungsu membaca sampai selesai. Di ujung kanannya tertulis itu khusus untuk babi. Jangan kau makan. Nggak akan bisa berkembang otakmu. Kenapa B2 itu dikasih makan dedak? Karena memang dedak itu baik untuk pertumbuhan. Makanya cepat besar dia, cepat besar pahanya, cepat besar kakinya, cepat besar kepalanya, cepat besar perutnya, pantatnya cepat besar. Akan tetapi ketika manusia yang mengkonsumsi, ya, lemak-lemak itu menutupi otak. Otakmu tertutupi sama lemak nanti. Makanya nggak bisa berkembang. Kau tinggalkanlah dulu itu. Kalau nggak bisa kau tinggalkan, kau kurang-kurangi dulu makan dedak itu bungsu ya. Baru kau naik kemari ya. Oke, Bang 17 Agustus, selamat bergabung. 17 Agustus. 17 Agustus. Halo. Iya, Islam Kristen Bang. Islam. Iya, Assalamualaikum. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Nah, ada masukan nih Pak Faruk ya. Apa itu Bang? Orang kafir tuh nak mau menerima kebenaran tuh. Dia mencari kelemahan kita aja tuh. Aku udah sering juga berdialog sama orang tuh. Dia ada tahu sebenarnya itu. Cuma dia mencari kelemahan umat Islam aja. Mana ada dia mencari kebenaran, mencari kesalahan kita aja dia tuh. Itulah dia berbolak-balik kayak itu terus kan, dia kan. Dia udah tahu tuh sebetulnya tuh. Cuma cari kelemahan kita aja dia. Menurut Abang, kenapa mereka berupaya menolak kebenaran? Dia tuh kena teragoda, dia kena agama keturunan. Aku udah pernah juga berdialog sama orang tuh Bang. Dia katanya bukan tak menerima Islam, tapi kami udah terlanjur katanya nenek moyang kami itu agamanya katanya. Dia tetap mencari kebenaran. Cuma kenapa mereka menolak kebenaran? Ini sedikit Bang Faruk kasih edukasi ya dari pembelajaran saya pribadi. Karena saya mantan dari sana. Empat hal mereka menolak kebenaran. Berkali-kali Bang Faruk katakan ini. Yang mereka tolak itu bukan Allah. Yang mereka tolak itu bukan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang mereka tolak itu empat hal ini tadi Bang. Apa empat hal ini tadi? Kewajiban bagian dari kewajiban umat Islam. Ya, yang pertama, ya, apa yang membuat mereka menolak empat hal ini? Yang pertama karena mereka penakut. Bang, suara anak kecilnya Bang, tolong Bang, nanti kena pin aku Bang. Ya, karena mereka penakut. Ya, karena mereka penakut, mereka tahu ketika nanti mereka syahadat, diawali apa amal mereka, ya, ibadah mereka dengan apa? Sunat. Nah, orang itu takut nengok gunting Bang. Takut dia Bang. Nengok gunting aja mau pingsan dia Bang. Kono nengok pedang. Mau meninggoy dia, nengok gunting depan mata dia, membayangkan nonoknya dipotong, mau meninggoy dia Bang. Itu yang ditolak. Yang kedua, apa yang mereka tolak? Ya, yang mereka tolak itu adalah sholat 5 waktunya. Kenapa mereka menolak sholat 5 waktunya Bang Faruk? Karena mereka pemalas Bang. Pemalas orang itu Bang. Seminggu sekali aja belum tentu hadir orang itu. Seminggu sekali belum tentu hadir. Kalau hujan boleh libur. Hujan pas seminggu sekali itu hujan boleh libur. Kalau umat Islam ada, mau petir melintang pun kayak manapun nggak ada liburnya. Kan gitu. Mereka pemalas. Untuk menutupi pemalasnya mereka, menutupi ketakutan mereka, menutupi sifat pemalas mereka pura-pura longor Bang. Pura-pura longor. Apapun dikasih penjelasan pura-pura dia longor. Yang ketiga, hal apa yang membuat mereka menolak itu? Rasa rakusnya, sifat rakusnya. Mereka tuh rakus Bang.
Jangankan disuruh puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, disuruh puasa mereka setengah hari aja gak mampu. Disuruh menahan makan minum setengah hari gak mampu. Kenapa? Mereka aja pagi, siang, sore, malam doanya, berilah kami makanan yang secukupnya. Kenapa mereka minta makanan yang secukupnya? Karena mereka takut lapar. Kan doa mereka itu makanan yang secukupnya karena mereka takut lapar, Bang. Pagi, siang, sore, malam, bahkan ketika mereka makan pun makanan sudah ada di hadapan mereka. Sebelum mereka makan, mereka berdoa, dan bahagian doa dari mereka minta, berilah kami makanan yang secukupnya lagi. Coba dimintanya lagi makanan yang secukupnya, padahal di depan dia sudah ada makanan. Karena mereka rakus. Kan sifat rakus mereka tak bisa mereka implementasikan ketika mereka harus dituntut berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, gitu loh. Yang keempat, apa yang mereka tutupi, ya, apa yang mereka tolak, ya, yang mereka tolak itu zakat. Kenapa mereka tolak zakat? Karena mereka pelit, Bang. Pelit, orang tuh pelit. Bahasa banyak kikir orang itu. Kalau hartamu 100 juta, harus tetap 100 juta. Jangan dikurang-kurangi, jangan dipotong-potong. Nah. Kalau sudah jadi bagianku misalkan 300 juta, jangan dikurang-kurangi. Kalau enggak, perang pun jadi perang. Jadi 4 hal inilah, Bang, yang membuat mereka itu menolak Islam. Yang pertama ketakutannya, yang kedua pemalasnya, yang ketiga rakusnya, yang keempat pelitnya. Itu yang membuat mereka. Contoh nih, kalau dikomparasi, Bang, ya, ketika seorang Islam, naudzubillah, seorang Islam keluar dari Islam masuk ke agama mereka, misalkan, ngapain? Oh, bebas, Bang, nggak perlu lagi puasa, Bang. Nggak perlu lagi sholat, Bang, bebas. Nggak perlu lagi zakat, Bang, bebas. Nggak ada tanggung jawab dan juga kewajiban menjadi orang yang beriman, nggak ada, bebas. Larangan makanan kayak mana, Bang Faruk? Nggak ada. Semua boleh dimakan, kecuali pesawat terbang. Itu pun gara-gara terbangnya tinggi. Kalau selangkah dari atap rumah, terbangnya ditangkap, direbus, dimakan. Bebas. Jadi mereka itu, makanya dikatakan ketika mereka ditawarkan satu iman atau satu agama, di mana dalam agama itu tidak diwajibkan ibadah, tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan zakat, tidak diwajibkan apalagi bersunat, dan tidak diwajibkan hal-hal yang lain. Oh, berbondong-bondong mereka, Bang, masuk agama itu, Bang. Berbondong-bondong itu, terus diberikan angin surga. Ya, diberikan apa janji palsu. Apa itu janji palsu? Mati masuk surga. Itu, Bang. Lalu dia di depan orang berpura-pura menolak iman dan Islam. Islam itu nggak cocok. Ini nggak cocok. Padahal untuk menutupi ketakutannya, untuk menutupi pemalasnya, untuk menutupi sifat rakusnya, dan untuk menutupi kepelitannya. Pelit orang tuh, Bang, pelit. Oh, saya cerita. Jadi gitu ya, Bang Agustus ya, 17 Agustus ya. Sudah tahu ya apa yang mereka tolak, Bang, ya. Bang, 17 Agustus. Halo. Bang 17. Bang 17. Kok diam, Bang, ini? Kena mental ya. Islam dia, Bang. Oh, Islam. Tetanggaku sudah mu'alafiyah. Begitu. Luar biasa. Terus apalagi? Kenapa lagi orang-orang berpindah ke iman mereka? Apalagi salah satunya mau bebas, Bang. Mau bebas apa? Bebas melakukan praktek LG tungki, itulah. Karena memang mereka yang memberikan ruang untuk LG tungki, kan?
Islam bersikap tegas terhadap religi Turki, ya kan? Jangankan ketahuan dia memang religi Turki, ya kan? Ada bengkok-bengkok sedikit aja langsung kami usir, kok perempuan kok, laki-laki kok kayak perempuan kau, laki-laki kok kayak perempuan kau, langsung digitukan gitu loh. Kalau di mereka kan dikasih ruang religi Turki. Gimana Bungsu? Bungsu, masih makan tidak kau? Apa tidak itu Paruk? Alah, pura-pura nggak tahu. Kalau nggak bisa kau tinggalkan, kurang-kurangilah dedak itu Bungsu. Dedak itu apa sih, Ruk? Kau mau ngapain ke atas Bungsu? Kau ngapain? Kesan kali lihat kau ngomel-ngomel terus ini. Iya, kau ngapain? Kalau kita cerita Tuhan, Tuhanmu mati, apalagi kita cerita. Kita cerita, iya Bang Dio kan? Kadang kita memikirkan gini Bang Dio, kayak nggak kerjaan kita kan? Kayak nggak punya kerjaan kita sama teman-teman Kristen yang cerita tentang Tuhan. Kita nanti cerita Tuhan, Tuhanmu mati. Selesai dah, habis cerita. Iya, kita cerita tentang larangan makanan dan minuman. Kalian nggak punya larangan makanan dan minuman. Kita nanti cerita tentang hukum nikah. Kalian nggak punya hukum nikah. Cerita tentang toharo. Sama kau ini Bungsu, coba lah. Cerita apa kita coba? Cerita tentang toharo nggak? Cerita tentang toharo nggak punya toharo mereka? Nggak punya toharo. Punya Bungsu coba. Apa yang kau punya untuk cerita Muhammad Muslim ini? Apa yang kau punya? Tuhan nggak punya, kau mati Tuhanmu. Mau cerita Nabi nggak punya Nabi. Cerita Nabi nggak punya Nabi kalian. Cemana? Makanya kami lebih mending cerita sama Yahudi saja lah. Iya Bang Dio kan, mendingan kita ini cerita, kalau cerita tentang agama cerita sama Yahudi saja lah. Gak usah sama orang si Bungsu ini. Apapun mereka nggak punya, iya kan? Kita cerita tentang warisan, nggak ada hukum warisan kalian. Kita nanti cerita tentang surga, kalian nggak punya surga. Mau cerita neraka pun dari neraka. Mau cerita neraka pun nggak ada neraka. Apa Bungsu? Surganya orang Islam macam mana? Oh, silakan Bang Dio, dia mau tahu surga Islam. Jangan kau mau ceritakan surga Kristen ya. Kristen nggak punya surga ya. Ya, gak usah cerita tentang Kristen, kita bahas Islam aja supaya saya tahu bagaimana Islam itu. Ya, kita awali dari surga dulu, surga. Gimana sih surga itu di dalam Islam? Aku buka datanya. Salah satu ayat aja ya. Nanti masuk Islam pula kau nanti. Enggak apa-apa. Jelaskan secara detailnya Bang Dio. Apa aja kenikmatan apa yang ada di dalam surga? Iya, sabar. Buka data jadi biar enak. Walakum fiha ma tad'un. Sebentar. Nih salah satunya disebut belum buka ya. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang mengucapkan, yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah,
thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ini orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ini continue terus-menerus sampai ajal datang menjemput mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat mengatakan kepada mereka la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Maksudnya jangan kalian takut terhadap apa yang akan kalian dapatkan nanti di akhirat, dan jangan kalian bersedih hati dari keluarga yang kalian tinggalkan di belakang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga. Ini kelihatan enggak? Bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Bagaimana bentuk surganya? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Dalam surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu kalian akan dapatkan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un. Dan di dalamnya kalian akan mendapatkan segala sesuatu yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai tempat terbaik bagi Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini aja cukup. Di surga itu kita dapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. 72 bidadarinya nggak ada ya Bang? Ya, bawakan dulu hadisnya, ada nggak 72 bidadari? Enggak, saya tanya aja, kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak ada. Bawakan ayatnya, bawakan hadisnya. Kalau di Kristen 100 Bang Dio. 100 istri. Tidak, sebenarnya begini Saya Bang. tanya yang Islam yang saya tanya. Ya, bukan sebentar. Iya, sebentar. Sebenarnya begini, apa sih sebenarnya yang menjadi aib menurut orang Kristen kalau seandainya di surga itu ada 70 bidadari disiapkan untuk seorang muslim? Apa yang menjadi aib? Jadi istri-istri kita itu nanti di sana bagaimana itu? Kita menurut istri kita dengan 72 bidadari. Apakah di sana istri ada, tidak cemburu? Di sana adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Jangankan cemburu, buang air aja nggak ada di sana. Oh, nggak ada ya? Yes, itulah kenapa disebutkan surga itu adalah tempat yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Ya, aku nggak tahu ya bagaimana versi surga di tempat kalian menurut Kristen. Aku nggak tahu itu. Yang jelas surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, jangankan di surga, di dunia saja kita sangat menginginkan yang namanya kenikmatan. Contoh, kenikmatan berhubungan suami istri. Saya umpamanya dengan istri saya dengan saya. Artinya itu adalah kenikmatan yang memang didambakan oleh setiap umat manusia. Aku yakin Kristen juga demikian kok. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa umat Kristen ini, kawan-kawan Kristiani ini menikah, sedangkan Yesus katanya nggak menikah? Itu kan jadi problem, pertanyaan. Terus kenapa dipermasalahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, entah itu 72 bidadari atau bidadari yang sebaya, disebutkan dalam surah An-Naba tentang bidadari wa kawa'iba atraba, pasangan-pasangan yang atraba, yang sebaya dengannya, yang belia umurnya. Nah, nanti terserah bagaimana penafsiran di kalangan para ulama seperti apa. Yang jelas teksnya adalah pasangan yang sebaya. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang umur penghuni surga itu antara kisaran 33 tahun sekitarnya. Tidak ada yang tua di sana. Makanya ketika ada orang tua bertanya tempatnya di surga, kata Nabi SAW bercanda kepada orang tua tersebut, tidak ada orang tua di sana. Ketika dia bersedih, maka dijelaskanlah. Maksudnya tidak ada orang yang berumur tua. Umur mereka itu selalu umur muda. Muda terus di sana Bang. Muda terus ya. Di sana ya mereka muda terus, tidak ada kematian, tidak ada tidak ada sesuatu yang tidak enak. Ya, itu. Kalau makan ada ayatnya. Ini ayatnya. Abang mau makan ada. Ini ayatnya. Surat Fussilat ayat 31. Makan abang mau tapi apa tidak aja?
Makan tapi tidak ya. Yes. Aneh ya. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang beriman kan, Bang Dio? Yang bisa Ya, itu mendapatkan keringat. surga. Yang keluar itu keringat. Keringat itu pun harum keringat mereka. Seperti itu. Jadi ya Orang-orang yang kenikmatan beriman surga. saja kan? Yes. Betul tidak, Bang? Iya betul. Kalau orang-orang yang tidak beriman itu tidak dapat surga kan? Oh iya dong. Kalau dia mati di atas kekafirannya. Tapi kalau siapa tahu di akhir hayatnya dia mu'allaf masuk Islam, ya kita kan tidak tahu. Makanya Itu dalam Islam betul. itu tidak boleh mentakyin. Takyin itu memastikan si fulan, umpamanya contohnya bungsu. Ini si bungsu ini pasti masuk neraka. Belum tentu. Islam nggak boleh begitu, dilarang. Iya, karena kita nggak tahu bang bungsu ini di akhir kehidupannya seperti apa. Bisa jadi dia masuk Islam. Seperti itu. Begitupun Tapi kalau juga ancaman, sebaliknya. sebentar dengarkan. Kalau ya, kalau ancaman, kalau ancaman, kau bungsu kalau kau mati di atas kekafiran masuk neraka, kau pasti masuk neraka, itu boleh, karena itu mengancam. Kalau mati di atas kekafiran. Nah sebaliknya, demikian pula seorang Muslim, tidak ada jaminan dia tetap Islam di atas keislamannya. Di akhir hayatnya kita nggak tahu dia seperti apa. Bisa jadi naudzubillah dia murtad umpamanya kayak Saifuddin kan. Kita nggak tahu. Yang tadinya dari pesantren, ngajar di pesantren, tiba-tiba dia murtad. Kita nggak tahu itu. Hanya Allah yang tahu isi hatinya. Makanya dalam Islam ada doa-doa yang kita diajarkan untuk selalu berharap dan meminta kepada Allah. Contoh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami kalau kami lupa atau kalau kami enggak sengaja. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, karunialah kepada kami kasih sayangmu, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memberi. Atau dalam doa Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, ya Allah kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan setiap hari kami membaca dalam salat kami ihdinas sirata. Ini yang diolah-olah oleh teman-teman Kristen. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena kami meyakini itu, karena kami nggak tahu akhir kesudahan dari hidup kami nggak tahu. Kami nggak tahu rincian takdir yang Allah tetapkan untuk kami seperti apa. Makanya kami selalu berserah diri, kami selalu berharap kepada Allah, kami selalu takut kepada Allah, kami selalu meminta kepada Allah. Itu rahasia di situ. Tapi sebentar. Kalau kita komparasi ke teman-teman Kristen kan sering ngolok-ngolok kami begitu. Nah pertanyaannya, apakah Kristen dalam agama Kristen itu menjamin umat Kristiani pasti masuk surga, Bang Bungsu? Ya semuanya agama itu meyakini, Bang. Enggak, bukan, jangan. Ini kita diskusi, nggak usah menghujat. Aku malas menghujat. Cuma aku pengen tanya aja, Bang Bungsu, menurut Bang Bungsu, yang Abang Bungsu tahu tentang agamanya Bang Bungsu, apakah di Kristen itu, di kekristenan itu ada jaminan surga bagi umat Kristiani? Haleluya, iya. Luar biasa. Ada. Surga, iya. Oke, kenapa Abang nggak mati sekarang aja? Ya saya pengennya begitu. Hah? Pengen saya. Sekarang ini mati, pengen sekali saya. Yakin? Betul, ini Coba yakin open saya. cam Bang, abang mati Bang, aku pengen Waduh, lihat. pengen sekali saya, karena hidup itu penuh dengan sandiwara. Semua sudah diatur kapan, sama Abang? Tuhan. Ya udah, Abang Tadi, kapan mau matinya? Abang Dio tadi mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu Enggak, itu bukan Allah yang membuat itu. hati. Gitu. Iya, yang aku tanyakan, kalau dalam Kristen itu dijamin masuk surga, ngapain capek-capek Abang hidup lagi? Udah mati aja sekalian sekarang, Bang. Oh, saya nggak bisa bunuh diri. Saya nggak bisa Kenapa? begitu. Nggak mau saya bunuh diri karena tidak ada perintah bunuh diri. Berarti Abang ragu kan? Nggak ada keyakinan, nggak ada kepastian kan, Bang? Karena kematian itu mati itu saja saya. Kalau kami jelas ya, kalau
Kami nggak tahu. Cepat mati daripada lama-lama hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan ini, penuh dengan Yaudah, dongeng. terus kenapa bang? Kenapa bang masih hidup sekarang? Iya kan itu kan Tuhan yang menentukan saya. Enggak, abang udah lama-lama metong aja. Iya pengennya saya begitu. Bang Leo, izin, di mana tertulisnya di Bible kalau ada dijamin Kristen masuk surga? Di mana Yesus berkata kalau Kristen itu masuk surga? Ada nggak? Ini bang, saya meyakini itu kemana Tuhan Yesus pergi, di situ saya pergi. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Enggak, dan pertanyaannya gini loh. Kalau Islam kan ada ininya. Nah sekarang di Kristen ada nggak Yesus mengatakan Kristen yang di luar Bani Israel akan masuk surga? Sementara di kitab Wahyu pun surga itu hanya 12 pintu dan itu pun tertulis nama-nama dari Israel. Tuhan Yesus berkata begini bang ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ini ketika dia berkata. Percaya sebagai apa bang? Dengarin dulu dong. Mau bicara atau abang Dato yang silakan. Oke, percaya sebagai apa? Abang Dato yang bicara. Enggak, percaya sebagai apa situ bang? Oke, makanya diam. Oke, kalau Anda bertanya, saya jawab, Anda diam, kan gitu. Oke. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ketika dia mengatakan bahwa barang siapa, berarti itu menyangkup ke semua, bukan sekelompok. Barang siapa yang percaya kepadaku, kemana aku pergi, dia di situ berada. Oleh sebab itu juga ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun, ketika Tuhan Yesus berkata tidak seorang pun, itu menyangkut ke semua orang, bukan sekelompok. Coba Anda analisa ketika Tuhan Yesus berkata Matius 15:25, kita buka Matius 15:24, apa kata Yesus? Bersama saya Bang Faruk, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Domba-domba yang hilang. Iya. Dari Bani Israel apa ya? Apakah abang domba dari Bani Israel? Bukan bang, tapi saya percaya. Tuhan Yesus kan berkata barang siapa yang percaya kepadaku. Apakah di situ dia berkata barang siapa Bani Israel yang percaya kepadaku? Kan tidak begitu. Tuhan Yesus berkata barang siapa percaya kepadaku. Iya, percaya sebagai apa dulu? Percaya sebagai apa, Bang? Percaya sebagai apa? Jelaskanlah. Ya. Tuhan atau utusan? Percaya sebagai apa, Bang? Percaya bahwa dia itu Mesias yang datang dari Allah. Berarti dia bukan Tuhan? Tuhan, karena dia Mesias punya itu kuasa. bukan Tuhan, Bang. Tapi Mesias, cuman. Tapi Mesias sekarang Tuhan. Percaya sebagai Mesias kata dia. Sebagai Mesias itu bukan Tuhan. Percaya sebagai Tuhan. Dari mana, Bang? Dia datang dari. Ya. Karena dia datang dari Allah. Tuhan datang dari Allah gitu maksudnya? Iya, dia datang dari Allah. Berarti Tuhan datang dari Allah maksudnya gitu. Iya, firman-Nya yang menjadi manusia. Sebab banyak penyesat yang muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Kristus itu Mesias, Bang. Artinya diurapi, dia manusia. Tidak ada dikatakan datang sebagai Tuhan, Bang. Kenapa emangnya di situ? Ayat itu kenapa itu? Orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu siapa penyesat? Siapa yang mengatakan itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapa yang mengatakan? Itu pun nggak tahu dia. 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang. Coba baca, Bang. Yang tidak mengatakan Yesus itu manusia itu penyesat, Bang. Saya Bilang percaya dong. dia. Bungsu Intinya saya bilang percaya perumpamaan itu bilang. Saya percaya dia. Yang saya tidak percaya itu Allah SWT karena tidak nyata. Itu Bang, aja. Kalau Tuhan Bang, Yesus nyata.
Bang, dengar Bang ya. Iya, Saya dua lebih ini percaya yang kita buka data. nyata Jangan daripada yang kita tidak jangan nyata. Intinya jangan kemana. begitu, bro. Kita buka data aja. Ya, nih 2 yang 1 nomor 7 kita buka. Ini kita buka data. Ya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dalam dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Yesus Kristus artinya yang diurapi. Itulah si penyesat dan antikristus. Nah, betul Bang. Betul. Anda Dia percaya Yesus manusia atau Tuhan? Dia datang sebagai manusia. Emangnya kenapa? Dia juru Dia selamat. manusia kan? Dia Dia manusia kan? juru selamat. Oleh karena dia, kalian semua ini akan diselamatkan. Selamat. Dia diutus untuk Bani Kalau Israel. bukan Yesus, Bahkan kalian apa ini kata tidak Yesus? selamat. Ya. Apa kata Walaupun Yesus dalam Matius kalian tidak 15? percaya Dengar, sama dengar. dia, Dengar, dengar. Yesus Dengar, Juru Bang. selamat yang nggak selamat. Juru Bang selamat Dio, yang nggak ini selamat. dia mau akhirnya ketahuan kan? Hanya dialah jalan Ya, keselamatan ya. itu. Aku diutus hanya kepada domba. Ini Matius 15 ini ketika ada seorang perempuan di luar Bani Israel yang percaya kepada Yesus disebut Kenapa emangnya Bang itu? Ada apa? orang yang percaya kepada Yesus di luar Israel disebut oleh Yesus sebagai apa? Kenapa emangnya Bang? Kita percaya kepada Yesus sama Kenapa dengan emang wanita enggak? Kanaan ini dalam Matius 15:26. Di situ dikatakan ya orang perempuan yang percaya kepada Yesus di luar Bani Israel disebut Kenapa Apa ini? Kenapa emangnya? disebut Kenapa apa emangnya? nih? Bang? Disebut apa ini? Enggak apa-apa. Emangnya kenapa Bang? Ya Anda bukan Bani Israel. Enggak Disebut apa-apa. ini sama Yesus. Enggak apa-apa. Disebut apa nih? Bang. Enggak Nih. apa-apa Bang. Di dalam TSI ya. Nah, kamu bukan orang Yahudi. Kamu bukan Yahudi. Kalau aku menolongmu itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberinya kepada orang Yahudi. Enggak lah. Itu perumpamaan Bang Dato. Bang Dato, Bang Dato aku nggak boleh yang- gitu Bang Dato. Bang Dato nggak boleh gitu. Itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Enggak, yang kau yang gini Bang Faruk. Mereka meyakini Sebentar, kalau ada tamu. sebagai seorang Kristen itu dijamin masuk surga. Kemudian tidak ada larangan di Bible untuk membunuh diri. Nah, kenapa mereka nggak bunuh diri aja, mati aja? Kenapa capek-capek hidup gitu loh? Aku kalau ada kayak gitu dalam Islam, aku cepat matilah aku. Bunuh aku memang mati. Makanya itu ada ininya Bang Datuk, tapi pada konteks tertentu, contohnya jihad fisabilillah. Nah, itu Orang yang nggak berjihad masalah, di jalan kan ada Allah itu perintahnya kan? nah ada perintahnya dan perang dalam Islam ya kubu Islam dan kubu Kristen atau kubu kafir bertempur. Makanya para sahabat dahulu berlomba-lomba, mereka cari mati, memang mereka kepengen masuk surga. Berbeda dengan orang musyrik, orang-orang kafir dahulu yang berperang melawan Islam, mereka ketakutan, bahkan mereka heran kenapa para sahabat ini berlomba-lomba, gagah berani, perkasa, mereka siap mati Karena untuk ada agama pertanyaan Allah, Quran. karena memang ya ada janjinya. Ada janjinya dalam Quran. Betul. Nah, sekarang kita lihat ke Kristen. Mereka bilang ya Islam Kristen itu menjamin keselamatan, pasti masuk surga. Tadi aku tanya dia, kenapa kau tidak mati bungsu? Kenapa kau tidak metong aja, bundir aja kau? Oh, Apa nggak aja bisa ke mobil? ya bundir. Tidak mau dia nggak mau Bang. Kepada yang ketiga, Dia akan mati juga. Dia juga akan mati. sama itu. Semua kita pasti mati. Kalau saya disuruh memilih cepat mati atau semua- lama mati, saya lebih memilih cepat mati. Nah, ya udah mati aja kau Kalian sekarang. itu Coba. Mati aja. Mati, paham Mati tidak? aja. Coba kau open cam, coba kau terjun dari tempat tinggi kah, atau kau tusuk perutmu pakai apa kayak, coba. Aku mau lihat. Oh, itu namanya orang gila itu. Kan Ya. jaminan. Orang Berarti kau gila nggak itu. yakin. Kau nggak Berarti kau yakin. nggak yakin. Orang bunuh Katanya diri. yakin. Oh, berarti gini Bang Dio, berarti gini Bang Dio, Iya. orang yang bundir itu adalah orang longor gitu lay bungsu ya. Orang longor kayak kalian ini loh. Iya, orang bundir itu orang longor. Oke, coba kita kaji ya. Yesus itu mati di kayu salib. Coba cek Yesus yang mati di kayu salib. bunuh diri itu orang-orang Islam yang paling banyak bunuh diri. Bisa dicek Ya, datanya. Yesus, dengar Coba dulu, cek di Pak. YouTube. Yesus, internet. ketika dia mati Yang di paling kayu banyak salib, bunuh diri itu dia yang paling banyak bunuh diri.
Dengar dulu Bang, Yesus ketika mati di kayu salib, dia dibunuh atau menyerahkan nyawanya Bang? Bang, dia dibunuh atau menyerahkan nyawanya? Seperti Yesus longor. Arti kata lain menyerahkan nyawa itu apa artinya Bang? Arti kata lainnya Bang? Bundi. Habis Dato, habis Dio si Faruk. Katanya tadi mau bahas Islam. Kok bahas Bible, bahas Kristen? Agamanya Sudah kalian tidak dibahas betul tadi. ya sampai membahas agama Kristen. Kan sudah dibahas tadi. Kau bahas pun kau tak Makanya yang bisa baca dibahas, juga saya mau ayat Al-Quran. bertanya, kenapa kalian itu selalu menambah-nambahi sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim? Kalian Apa selalu yang kami tambahin? menambah-tambahkan. Contohnya? Contohnya? Contohnya, mau tahu contohnya yang kalian tambah-tambahi? Kalian mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang di akhir zaman, akan menjadi pengikut Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad. Kalian dapat dongeng dari mana itu? Itu tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Itu kalian mendongeng. Sudah belum? Sudah. Di mana ada datang dalam Al-Quran? Ya, dengar dulu, kau dengarkan. Disebutkan dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan oleh Rasul itu maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul itu maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Jadi apa yang didatangkan, yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu wajib kami ambil. Kenapa? Karena itu perintah dalam Al-Quran. Dan di antara apa yang dikabarkan oleh beliau, akan turun nanti yanzilu Isa, akan turun nanti Isa putra Maryam di akhir zaman. Dia datang untuk menyelesaikan misi yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau dengannya, yaitu menumpaskan Dajjal, kemudian mematahkan salib dan membunuh babi. Dan beliau bukan sebagai buka datanya ini tidak eksplisit ini Bang. Buka datanya di sini lalu kita lihat sama-sama. Oke, bentar aku buka datanya ya. Karena tidak sesuai dengan pertanyaan saya itu. Sebentar. Mana mungkin bisa sesuai? orang terkemuka di dunia dan di akhirat turun jadi pengikutnya Nabi Muhammad? Kan tidak masuk di akal itu. Yang di dalam Al-Quran yang saya tahu itu, yang terkemuka di dunia dan akhirat itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Bang Dio, coba dibuka ayat Quran itu Bang Dio, di mana para nabi itu diangkat sumpah bahwasanya ketika mereka harus membantu Nabi dalam perjuangannya dan menjadi pengikutnya. Di surah apa itu Bang? Iya bentar, itu Mungkin Nabi bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu dongeng dari mana? Itu kalian buat-buat itu. Udah, kau menghujat kau nanti ku lempar kau ke neraka nanti. Lihat itu katanya menghujat lagi kalau gitu. Kau mau menghujat ya? Menghujat apa gitu? Saya hanya bertanya di mana datanya. Ya mulutmu kau jangan kau bilang dongeng kalau kau tidak punya ilmu. Kalau kau tolol jangan kau sok-sok dongeng ya. Ya jelasin dong Bang Dio, jelasin. Eksplisit ya Bang. Ajarin kau. Wa ma atakum, eksplisit ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang didatangkan oleh ar-rasul Nabi Muhammad SAW, fakhudhuhu, ambillah. Apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad, ambillah. Kita lihat, kita cek bagaimana tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya ma amarakum bihi faf'aluhu wa ma nahakum anhu fajtanibuhu fa innahu innama ya'muru bi khairin wa innama yanha 'anil syarrin. Apapun yang dia perintahkan, Nabi Muhammad perintahkan kepada kalian, maka lakukan, laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh beliau SAW tinggalkan. Sesungguhnya dia memerintahkan sekarang melainkan itu adalah kebaikan, dan dia tidak melarang itu adalah dari keburukan, dari kejelekan. Nabi Muhammad SAW itu yang menjelaskan wahyu dari Allah, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka.
Nah, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Isa putra Maryam di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Ini hadisnya. Waduh, Bang Dio ini tidak paham dengan apa yang saya pertanyakan ini. Kau dengarkan dulu ini. Bang Dio ini. Perkataan Allah yang saya maksud di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun menjadi umatnya Rasulullah. Kalau Anda lari ke hadis, itu ucapan Nabi. Nabi yang mengklaim itu. Sebentar. Waduh, gimana nanti sih? aku bawakan itunya, jawabannya. Kau bilang tadi itu ucapan Nabi, bukan ucapan Allah, ya kan? Ini Allah yang mengatakan dalam surat An-Najm, ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang beliau sampaikan, yang beliau bicarakan tentang hari akhirat, perkara gaib, itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jelas? Apalagi? Itu apa itu Bang yang Anda baca itu? Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Isa akan jadi umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman? Waduh, ini bagaimana sih? Bodohnya, ya ampun. Bukan bodoh, tidak ada di dalam Al-Quran. Wa innahu lasa'atun. Sebentar. Kalau dijelaskan oleh Nabi Muhammad, kau tidak percaya, ya jelas dong. Karena kau kan kafir. Allah yang saya maksud. Di mana? Di surah berapa? Ya. Ayat berapa? Ini yang bilang, ini yang ngomong begini, dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Siapa nih ngomong gini? Yang semaksud itu Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Iya, ini sebentar. An-Najm ayat 3 ini sampai 4, ini yang ngomong begini siapa nih? Gimana sih Bang Dio? Bang Dio pahami Jawab pertanyaan dulu. saya itu gimana? Kau jawab dulu. Bang Dio, Kau jawab dulu. pahami pertanyaan Ini atau yang tidak? berbicara di sini, ini yang berbicara. Nggak nyampe nih otaknya. Saya tidak Yang berbicara Allah, nafsu Allah. ini, bukan nafsu yang saya ini. Dengarkan. Allah merekomendasi Nabinya Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau dia berbicara, Nabi Muhammad berbicara tentang perkara gaib, seperti berita-berita yang akan datang di hari akhirat atau sebelum kiamat, seperti kisahnya Isa putra Maryam, inilah yang dimaksud dengan wahyu. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Hadisnya ada. Nggak apa-apa. Ini kan kita mengedukasi kita edukasi teman-teman di bawah aja. Nggak apa-apa. Ya betul Bang Dio. Aku malas kalau ini. Ini aku malas nih. Kata Nabi Muhammad SAW, wallazi nafsi biyadihi, yang berada di tangannya, la yushkan ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adalah. Hampir saja, ya hampir dekat tiba waktunya akan kepada kalian Isa putra Maryam menjadi seorang hakim yang adil. Fayaksirus salib, maka dia datang mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yu'jizyata, dan dia menghapus, menghilangkan jizyah. Wa yudul malu hatta la yaqbaluhu hadan. Zaman Isa putra Maryam nanti akan berserak harta, penuh harta. Dunia ini akan damai, sejahtera, ya, sampai-sampai tak ada seorang pun yang menerima harta lagi. Saking sejahteranya manusia waktu itu. Hatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa fiha. Sampai-sampai di hari itu nanti satu sujud, ya, sujudnya orang beriman, dia sujud satu kali sujud itu lebih baik daripada dunia dan sebeserta isinya.
Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini Nabi ngomong begini bukan ecek-ecek. Ini wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Mana dalilnya? Nih dalilnya tadi. Surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Ya kalau kau cuma kayak ketawain aku, kau ngolok-ngolok, kau maki-maki, aku enggak apa-apa, aku enggak balas kok. Bang Dio, gimana sih Bang Dio ini? Enggak bisa kalau lawan aku kalau pakai data. Enggak gini Bang. Pertama, kau kenal Budi Asali kan? Paham enggak yang saya tanyakan atau tidak? Itu yang saya ini hadisnya, ini hadis jawabannya, ini hadisnya Nabi Muhammad. Kau minta ayat dalam Al-Qur'an. Aku sampaikan, yang Nabi sampaikan ini adalah wahyu dari Allah. Mana korelasi ayatnya? Dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Nabi Muhammad itu berbicara tentang, dengar dulu. Nabi Muhammad berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kisahnya itu disebutkan, nggak ada dalam Al-Quran kisah detail Nabi Isa, kehidupan Nabi Muhammad, nggak ada itu. Ini Al-Quran itu bukan kitab dongeng kayak Bibelmu. Oke, jadi gini Bang Dio. Jadi memang tidak ada di dalam Al-Quran kan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah berfirman bahwa Nabi Isa itu di akhir zaman akan datang menjadi pengikutnya Muhammad. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu hanya di hadis. Dan hadis itu bukan ucapan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayatnya, ini ayatnya. Surah Az-Zukhruf ayat 61. Surat Az-Zukhruf ayat 61 ayatnya. Wa innahu la'ilmun lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni. Hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya dia Isa putra Maryam adalah tanda dekatnya datangnya hari kiamat nanti. Betul. Betul. Kalau itu betul. Nabi Isa datang itu memang pertanda hari kiamat, tapi bukan menjadi umatnya Rasulullah. Tidak ada tertulis itu. Nabi Isa alaihissalam itu datang di akhir zaman bukan sebagai nabi. Kalau dia bukan sebagai nabi, berarti dia pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau dia datang sebagai nabi, dia harus membawa risalah. Aduh, kau bawa kau modal congor, nggak imbang. Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia hakim yang adil. Hakim yang adil itu nabi. Sebentar. Hakim yang adil ini nabi atau bukan? Ketawa dia. Iya, ketawa karena lucu. Saya rasa lucu. Kenapa ketawa? Saya tanya, hakim yang adil ini nabi atau bukan? Hakim yang adil itu Nabi Isa alaihissalam, bukan jadi pengikutnya Muhammad. Dia datang menjadi hakim, bukan datang menjadi umat. Iya, hakim adil ini nabi. Sebentar, hakim adil ini sebagai nabi atau bukan? Itu aja kau jawab dulu. Bagaimana? Tuli pula kau. Udahlah. Nabi. Lanjut aja teman-teman, aku sholat dulu ya. Waduh, siapa yang mau lanjut ini? Faruk. Aku kalau sama botol begini malas aku. Wah, Nora jangan begitu, Nora. Nah, sekarang Yesus itu datang ke dunia, aku datang ke dunia kedua kali mana? Kau yang jelaskan, Dato, kau yang jelaskan di mana? Itu jelas itu sampaikan. Enggak. Yang lebih tahu Al-Quran itu Nabi Muhammad. Maka penjelasannya. Dato, coba kau simak pertanyaan saya, Dato. Diam dulu. Tenangkan hatimu dulu, diam dulu. Saya tanya dulu kau. Oke, diam ya. Tanya. Jelaskan kepada saya eksplisit ketika kalian mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang di akhir zaman akan menjadi umatnya Rasulullah. Jelaskan kepada saya di mana tertulis di dalam Al-Quran, ayat berapa, surah apa. Jelaskan. Iya, dengar ya. Sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran sumber. Dengar dulu. Saya jawab. Diam. Kau bertanya, aku jawab. Sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran tapi hadis. Sesudah Al-Quran ada namanya hadis. Hadis itu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Betul sampai guru saya bahwa dalam Al-Quran ada petanda. Nabi Isa itu datang pertanda sebagai kiamat. Apa itu? Maka dijelaskan oleh hadis. Dijelaskan oleh hadis oleh Nabi Muhammad.
Jadi itu clear, sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran, tapi hadis ada. Yang Dipahami saya itu. tanyakan, waduh gimana sih Datuk? Yang saya jangan maksa, tanyakan- jangan maksa kami. Kok maksa? Bukan maksa. Kok maksa namanya harus ada dalam Al-Quran, tertulis dalam Al-Quran. Kok maksa kami? Sementara hukum Islam itu ada dua, ada Al-Quran dan hadis. Di mana tertulis bahwa Nabi Isa dalam akan hadis menjadi ditulis. umatnya Ya. Rasulullah. Dengar Di di dalam Al-Quran. Nabi kedatangan Nabi Isa adalah pertanda datangnya hari kiamat. Nah, apa itu pertandanya? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad ini. Ada dijelaskan dalam hadis. Lo kau maksa kau. Kau kasih tahu Bukan maksa. maksa, Datuk. Iya. Kalau kau nggak terima itu terserah kau. Terserah kau. Sementara dalam Al-Quran ati Allah wa ati Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tentang Nabi Isa? Dijelaskan dalam hadis. Kok kami pula yang kau paksa? Bukan memaksakan, Datuk. Iya. Bukan. Iya. Hanya Sebab saja Al-Quran Anda itu salah bukan paham. autobiografi. Al-Quran bukan autobiografi. Kau bilang kau pikir Al-Quran itu autobiografi, sejarah tentang seseorang, enggak? Gini, Bukan. Bang Datuk. Al-Quran itu bukan Ini kan autobiografi. kita bahas masalah lain. Iya jelas Kita dikatakan bahas dalam masalah Al-Quran lain. dan jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa Anda paham Nabi tidak yang Isa, saya kedatangan Nabi pertanyakan? Isa sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Nah, apa itu? Betul, itu Ya, betul. dijelaskan oleh Al-Quran Itu dan tidak hadis. soal. Ya, dijelaskan oleh hadis. Ini Betul. Ya, terus Dia apa datang sebagai maksudnya? hakim yang adil. Apa maksudnya? Betul. Apa maksudnya? Maka dijelaskan oleh hadis. Gitu. Saya bagi tadi jelas itu. Oke, dari dulu Kau Datuk. maksa Makanya kami. saya bilang. Nah sekarang aku bertanya balik sama kau. Aku nanya balik sama kau. Aku nanya balik sama Ini kau. kita bahas masalah Dengar, lain, udah loh. Gini, jelas, Bang Datuk. udah jelas, Dengarin udah dulu. lengkap penjelasan Sabar, Bang Dio tadi sabar. tentang adanya dalam Al-Quran, udah jelas. Adanya dijelaskan oleh Saya hadis. belum menemukan. Ya itu kan terserah kau lah menemukan. Sementara sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Apakah saya salah ketika saya mengatakan kenapa kalian mengklaim itu? Salah enggak saya? Enggak, bukan klaim, ada hukumnya dalam hadis. Salah enggak saya ketika saya mengatakan kenapa kalian mengklaim sumber hukum Islam itu apa? Sesuatu. Dengar. Yang menerima Al-Quran itu siapa? Nabi Muhammad, betul? Dengarin dulu, Dato. Apakah saya salah ketika saya mengatakan bahwa kenapa kalian selalu mengklaim sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran? Oke, Al-Quran itu yang menerima siapa? Al-Quran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Yang menjelaskan Al-Quran itu Nabi Muhammad atau bukan? Yang menjelaskan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yang menjelaskan Al-Quran itu Nabi Muhammad karena dia yang menerima. Dengarin Kau dulu. pula kau. Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran itu Nabi Muhammad sebagai penerima Al-Quran. Dari Allah. Dia yang menjelaskan. Ini tujuan dengar. Ada perintah sholat dalam Al-Quran. Contoh perintah sholat dalam Al-Quran. Siapa yang menjelaskan tentang perintah sholat? Nabi Muhammad begini. Pelaksanaannya begini. Nabi Muhammad lah yang menjelaskan Al-Quran tersebut. Dengerin dulu. Sumber Al-Quran Karim itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yang menerima siapa? Yang menerima siapa? Yang disampaikan dulu dong. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Bukan ini yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas ini di mana tertulis di dalam Al-Quran secara eksplisit bahwa Al-Quran itu bukan autobiografi, jelas. Dengar ya. Al-Quran bukan autobiografi. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa akan datang nanti sebagai pertanda hari kiamat. Nah, penjelasannya karena dia yang menerima Al-Quran, dia jelaskan dalam hadis. Ya, ada saya jelaskan dalam hadis. Contoh, sejarah Nabi Musa, siapa istrinya Nabi Adam dijelaskan dalam hadis. Karena ada berkait karena dia yang menerima firman Allah. Dia yang matus menjelaskan.
Contoh, saya sebagai seorang ajudan presiden, ketika saya menerima perintah dari presiden, tentu saya yang menjelaskan kepada bawahan saya. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Jadi wajar, karena Nabi Muhammad itu adalah penerima firman dari Allah. Dia yang menyampaikan. Dato, ini kemana larinya? Begini, Bang Datuk, nggak akan nyambung sama dia, karena Bukan memang orangnya ngeyel. Bukan ngeyel, Diam dulu kau busuk. Aku yang akan turunkan kau. Aku lebih bagus tidak usah ada orang ngeyel di room ini ya. Waduh, bukan saya moderator di sini, ngeyel. saya berhak. Makanya kau diam dulu. Silakan Anda yang jawab, Nora. Kau diam dulu. Kalau dijelaskan tadi sama Bang Datuk dengan si Dio itu sudah jelas. Sejarah cerita baginda, cerita tentang Nabi Isa itu tidak ada dijelaskan secara detail di Al-Quran. Kenapa? Karena itu bukan Nabi yang sekarang. Bukan Nabi penutup itu bagi kami. Al-Quran itu menjelaskan bagaimana cara hukum-hukum untuk manusia. Dia datang sebagai hakim atau sebagai umat? Diam dulu. Dia datang nanti sebagai hakim atau sebagai umat? Yang mana yang betul? Kau pikir Al-Quran kami itu seperti kitab Bible kau? Bukan Al-Quran, Nabi Isa makanya akan diam datang. dulu kau. Dia datang sebagai nabi atau datang sebagai umat? Berikanlah hamba kesabaran kepada orang kafir laknatullah ini. Ya harus sabar dong. Betul. Tingkatkan kesabaran itu. Tidak boleh. Memang harus sabar, Bunda. Santai. Memang kalau binatang ya kayak gitu. Saya tidak bisa sabar kepada binatang. Gak bisa saya sabar kepada binatang, bro. Saya tahu di gereja kau itu sudah biasa kau tuh dilatih sama binatang kayak gini. Gitu loh. Bible kau itu kitab, bagaimana ya? Ada kitab suci, katanya suci ya, yang menerangkan sejarah Tuhan. Tuhan lahir, Tuhan mati, Tuhan menyusui, Tuhan bangkit, Tuhan bla bla. Lucu. Gitu loh. Baru kau suruh aku sabar sama binatang. Saya bicara sama kucing saya, palingan saya bicara, kau jangan keluar ya kucing. Nah kau kayak begitu binatang gitu loh. Sudah dikasih tahu sama kau, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu menerangkan, mewahyukan kepada baginda Rasulullah dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah, itu menjelaskan bahwa ada dulu nabi-nabi terdahulu sebelum baginda Rasulullah diutus, itu nabi-nabi itu begini, pengikutnya ini, terjadi seperti ini, hukum-hukum yang telah diberikan kepada hamba-hamba, kepada umat-umatnya terdahulu ini. Nah, sekarang kitab yang pernah diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa, itu telah dirubah semua. Siapa yang merubah? Yaitu ahli-ahli kitab yang tidak bertanggung jawab. Nah, datanglah Al-Quran. Al-Quran membenarkan bahwa memang ada kitab-kitab terdahulu, tetapi karena sudah dirubah, akhirnya Al-Quran menyempurnakan, meluruskan lagi semuanya. Terus, apakah Nabi Isa nanti akan menjadi pengikut akan makmum dari Nabi Muhammad? Iya betul. Kenapa? Karena apa? Karena Nabi Isa nanti itu mengajarkan tauhid, meluruskan ajarannya. Kau yang tidak akan paham. Karena apa? Karena kau selalu mengatakan bahwa kitab suci itu harus menjelaskan. Nabi Musa dilahirkan tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian. Waktu kecil dia begini. Pas ini dia makannya ini. Dan mengerjakan. Kita seperti itu. Yo. Kitab lucu. Ada kitab yang menjelaskan bagaimana sejarah mulai Tuhan lahir, Tuhan menyusui, Tuhan mengutuk, Tuhan memporak-porandakan, ujungnya Tuhan berdoa, Tuhan ditangkap, Tuhan diludahin, Tuhan dimetongkan di kayu salib, Tuhan minum anggur asam, Tuhan dikuburkan, Tuhan bangkit. Cerita Tuhan bangkit pun juga kontradiksi. Kok pikir kitab kami seperti itu? Nah, giliran ditanya, apakah Kristen ada larangan untuk menikahi ibu kandungnya? Enggak mungkin lah kami menikahi ibu kandung kami. Ada enggak? Enggak ada lah. Makanya di sini ditulis oten ajaran bebas. Dilarang makan binatang kalian makan. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 23 dikasih tahu di situ siapa-siapa yang boleh dinikahi. Kalian ada enggak? Ada enggak kalian bab haid?
Ada nggak kalian tentang fikih pernikahan? Ada nggak tentang fikih perceraian? Ada nggak bab perceraian? Nggak ada sama sekali. Ada nggak bab masa iddah? Nggak ada sama sekali. Kalian itu bebas. Hari ini bercerai, besoknya kawin lagi, bebas. Itulah kitab kalian. Isinya nggak ada aturan untuk manusia. Kitab kalian nggak ada aturannya sama sekali untuk manusia. Tidak ada, saya bilang. Karena apa? Kalian selalu mengatakan ajaran kasih, ajaran kasih. Giliran ditanya, hey, boleh nggak kau nikahi ibumu? Ya nggak mungkin. Yang ditanya boleh apa enggak? Bukan yang nggak mungkin. Boleh apa enggak? Ya akan saya katakan boleh. Kenapa? Karena nggak ada aturan di dalam kitab kalian. Adik, aturan di dalam kitab kalian nggak ada. Kami itu diatur semua. Diatur semua. Sudah dikatakan sama Bang Datu. Landasan kami itu satu, kepada Al-Quran. Kedua, kepada hadis. Terus landasan kau kepada siapa? Hanya kitab sucimu saja landasan kalian tuh. Isinya apa? Sejarah tentang kelahiran Tuhan. Kan lucu. Hukum-hukum yang mengatur tentang hidup kalian ada nggak? Nggak ada sama sekali. Bahkan kalian makan saja, tidak usah pun pakai tangan, kalian jilat saja di lantai itu tidak masalah. Makan kotoran saja tidak masalah. Minum air seni kalian saja, air kencing kalian saja, itu tidak ada masalah karena halal semua. Kami tahu mana yang najis, mana yang haram, itu kami tahu. Gitu loh. Itu makanya kalau indahnya Islam itu, apalah indahnya di dalam kehidupan Kristen kalian tuh. Gak ada. Masuk ke gereja saja, nginjek kucing, pakai sendal, masuk aja ke dalam, gak masalah. Gak masalah, gak ada larangan untuk melepaskan alas kaki, gak ada. Kalian gak ada istilah yang namanya najis. Di tempat suci, tempat ibadah itu kan tempat suci. Makanya dikatakan bait Allah. Kecilkan deh. Bait Allah itu bukan gereja ya. Maaf. Bait Allah itu bukan gereja. Kalau di dalam bait Allah, kami masuk masjid itu wajib menanggalkan alas kaki. Menjaga apa? Menjaga kesucian dari tempat ibadah itu. Biar orang-orang yang ketika beribadah itu masih dalam keadaan juga suci. Berpakaiannya pun dijaga dari kenajisannya. Dijaga semua. Kalian gendong anak kalian di gereja kan? Kencinglah dia, beraklah dia. Nggak masalah. Oh, kami mana bisa kayak begitu, bro. Kami nggak bisa kayak begitu. Itulah indahnya Islam. Haid dijaga. Haid, kalau haid itu dilihat dulu. Haid tidak boleh sholat. Perempuan yang dalam keadaan haid dengan masa nifasnya itu, keadaan nifas itu tidak boleh sholat. Tapi lebih dari 14 hari itu boleh. Karena apa? Kalau perempuan yang datang bulan lebih dari 14 hari itu sudah dikatakan penyakit. Sudah dikatakan penyakit. Diizinkan sholat. Boleh. Gitu loh. Kau dari tadi menuntut di mana di dalam Al-Quran. Semua tidak tercatat di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Bukan story perjalanan nabi-nabi, enggak. Kalau cerita tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam, itu dikasih tahu semua, dituliskan di dalam Al-Quran untuk memberitahu kepada baginda Rasulullah bahwa pernah ada nabi-nabi terdahulu telah diutus oleh Allah sebelum adanya Nabi Muhammad. Risalah-risalah yang dibawa oleh nabi-nabi itu sudah pernah juga disampaikan kepada kaum-kaumnya pada waktu itu. Hukum-hukumnya pun juga, termasuk hukum Taurat. Gitu loh. Kalau kalian, kalian apa? Kau suruh bersabar kepada binatang kan nggak mungkin lah. Ngapain lah saya mau bersabar kepada binatang? Kan kurang kerjaan. Gitu loh. Apalagi
kotoran bernyawa kayak kau, ngotot-ngotot tetapi kau nggak bisa nunjukkan. Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya sebagai apa kepada Yesus? Sebagai nabi, kapan sebagai Tuhan? Itu loh. User, selamat sore. Jangan kau ajarkan tentang bagaimana isi Al-Quran ya. Sok-sok kali kau muncul kau menyebut Nabi Muhammad SAW. Kau sebutkan aja nama Yesus yang benar, Yesus Hamasia. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus ya. Sebutkanlah yang benar, Yesus Hamasia. Dia seorang Yahudi. Bukan Yunani dia. Jangan ajarkan saya. Yusar, kalau kau nggak ngomong saya turunkan lah. Saya tidak menaikkan di sini berhala, maaf. Ya. Jangan kau membuat capek saudara-saudara saya untuk menjelaskan kepada orang apa. Hah? Kenapa Kak? Marah lah. Dia pula yang menceritakan bagaimana periwayatan wahyu kepada baginda Rasulullah. Tapi giliran hadis yang tadi lah. Kau lah dulu. Saya tidak bisa menunggu yang seperti itu. Makanya saya bilang ngapain saya sabar kepada binatang. Iya kan? Oh masih lanjut tadi. Aku kira udah berhenti dia. Dia ngotot. Di mana tertulis? Mau dia tertulis di dalam Al-Quran Nabi Isa akan menjadi makmum dari Nabi Muhammad. Kan nggak mungkin lah. Aduh, sakit kepalaku gitu. Iya benar pun. Ini jaringan mereka tuh salah tafsir pun. Kalau nggak dikasih lap. Siapanya? Anaknya. Dia apa lah? Dia pakai apa? Air juga itu. Makan. Bener sumpet-sumpetnya tuh. Gimana? Enggak, bilang. Enggak. Beli. Terserah lah, Ya silakan. Ada yang mau disampaikan silakan. Silakan Bang Dio. Enggak, itu tadi kan dia minta tentang Nabi Isa. Aku sudah jelaskan itu tadi dalam surah Zukhruf. Demikian pula dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, terus komparasi dengan surah An-Najm ayat 3. Dia nggak mau, dia tetap pengennya dalam Al-Quran itu ada begini, semaunya dia. Sedangkan kita sudah sebutkan keyakinan kita, Masya Allah. Terima kasih Bang Zulkifli, barakallahu fiik. Berkah selalu hartanya buat teman-teman yang berbagi paus, berbagi dinosaurus. Ada nggak sih dinosaurus di sini? Bang dia suaranya nggak bisa dibesarkan lagi. Cek, aku ada suara nggak? Ada Dio. Ya? Aman ya suaranya? Aman ya? Oke. Kita sudah sebutkan Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan turun di akhir zaman, itu membawa syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia menghukumi sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau sendiri mengatakan innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya risalah, kerasulan, kenabian itu telah terputus. Maka tidak ada lagi rasul setelahku dan tidak pula nabi. Jadi enggak ada lagi nabi dan rasul. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu nanti datang di akhir zaman itu melanjutkan atau menerapkan syariat Muhammadiyah, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi mematahkan salib, membunuh babi dan seterusnya. Karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi mau gimana? Sudah dijelaskan tadi hadis Sahih Bukhari itu, masih aja dia ini. Nih, aku bacakan ya. Ini aku bacakan ucapannya Imam Al-Iraqi. Biar edukasi buat teman-teman. Aku bacakan. Ini tadi
Ini hadis yang kita baca tadi ya teman-teman. Yang akan turun Nabi Isa sebagai hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah, upeti. Kemudian harta akan mengalir sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya lagi. Nah, ini ucapannya Al-Iraqi nih dalam kitabnya Tarhut Tathrib. Apa kata beliau? Al-muradu, yang dimaksud dengannya, annahu yanzilu hakiman bihadhihi syariati. Maksud dari hadis ini adalah Isa putra Maryam itu nanti akan turun menjadi seorang hakim dengan syariat ini. Ini syariat Nabi Muhammad. La nabiyyan birisalatin mustaqillatin. Bukan seorang nabi dengan membawa risalah tersendiri. Wa syariatin nasikhatin. Bukan juga dengan syariat yang menghapus syariat sebelumnya, bukan. Kenapa? Fa inna hadhihi syari'ata baqiyatun ila yaumil qiyamati la tunsakh. Karena syariat Nabi Muhammad SAW ini itu akan kekal ada sampai hari kiamat, tidak akan dihapus. Wala nabiyya ba'da nabiyina kama nataqa bidzalika. Maka tidak ada nabi setelah nabi kita, sebagaimana yang beliau ucapkan hal tersebut. Wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah seorang yang jujur lagi dibenarkan. Bal huwa hakimun min hukami hadhil ummah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hakim, penentu dari hakim-hakim di umat ini. Itu jelas kan? Sanadnya jelas, hadisnya jelas, ayatnya jelas. Enggak kayak Kristen, tidak jelas agamanya. Kutanya dia tadi, katanya sudah dijamin masuk surga. Begitu kutanya, kalau jamin surga, kenapa kau tidak mati aja sekalian? Metong aja kau. Tidak berani, takut dia metong. Dia bilang, kalau metong itu perbuatan orang longor. Loh, Bang Faruk tanya, berarti orang bunuh diri itu perbuatan orang longor? Iya, kata dia. Pertanyaannya, Yesus itu di kayu salib dia dibunuh orang atau dia menyerahkan nyawanya? Kalau dia katakan dibunuh orang, dibunuh, berarti dia nggak kuasa dong. Dia nggak maha kuasa. Kalau dikatakan dia menyerahkan nyawanya, berarti dia bunuh diri. Ini maju kena, mundur kena, bunuh diri. Bunuh diri. Itu menyerahkan nyawanya. Kalau dia katakan menyerahkan nyawa, berarti itu bahasa halusnya. Menyerahkan nyawa artinya dia membunuh dirinya sendiri. Ya, kalau begitu, apakah Yesus lolos? Tapi kalau mereka menjawab kan ini Bang Dio. Tapi mereka akan menjawab ini Bang Dio. Itu kan kemanusiaannya saja. Iya, berarti manusia longor kan? Kemanusiaannya saja itu. Iya, Yesus lolos. Tapi kalau mereka menjawab kan ini Bang Dio. Gimana Bang Dio? Iya. Marah dia. Jadi maju mundur kena pasti. Kalau dia bilang Yesus itu dibunuh orang, berarti dia nggak kuasa dong, nggak maha kuasa dong. Dia bisa disalibkan. Kalau mereka jawabannya enggak, dia menyerahkan diri, berarti dia membunuh dirinya, dia menghilangkan nyawanya sendiri. Berarti longor enggak? Konsekuensi dari ucapan si bungsu tadi longor enggak? Ya longor. Itu kan kemanusiaan saja, Bang. Iya, berarti manusia longor kan? Nggak mengerti lah si Dio tuh. Itu kan kedagingannya, kedagingannya. Iya, berarti daging longor kan? Daging longor kan? Entah tuh. Daging longor. Ya daging longor lah. Apalagi kalau itu daging longor. Perumpamaan loh Bang Dio. Iya, perumpamaan tentang kelong. Iya, benar, perumpamaan tentang orang yang longor, ya kan? Ya enggak? Abang mau tahu? Abang tahu mereka akan jawab apa kalau aku udah mentok kayak gitu? Abang tahu mereka akan jawab apa ketika udah mentok kayak gitu? Apa jawabannya? Mereka akan jawab gini Bang, nggak sampai akal kalian ke situ, nggak sampai. Nggak sampai akal. Dio.
Memang kalau dia benar ngomong Bang nggak Dio ya. Mereka itu mungkin gini, aku berpikirnya kadang gini Bang Dio. Aku berpikir kadang gini. Mungkin mereka ini dikehendaki Allah ada di atas bumi ini. Yang pertama, ya kan, untuk menekan populasi babi. Bayangkan Bang Dio kalau waktu nggak ada Bang Dio, nggak ada yang bisa menekan populasi babi Bang Dio. Kita baru buka pintu rumah aja udah babi depan pintu rumah kita. Karena mereka lah memakannya, tertekan populasi babi. Yang kedua, kehadiran mereka itu Bang untuk hiburan buat kita Bang. Hiburan. Yang saya pikirkan begini itu. Yang saya pikirkan begini. Waktu Yesus membuang roh iblis itu dimasukkan semua ke 2000 B2 itu loh. Iya kan? Nah, itu bagaimana itu? Nggak rugi itu yang punya B2 itu. Itu loh aku bilang kemarin. Itu aku bilang kemarin sama Bu itu. Sebagian B2 itu punya kubu itu. Bang Faruk, Kanora, bentar. Ini coba ada kemana lah aku nuntutnya ini coba. Bang Faruk, ini ada Bang Zulkifli ya, yang sawer-sawer dari tadi nih, Bang Zulkifli dari Munte. Beliau bilang salam dari Swiss. Iya, salam Bang. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang sehat-sehat ya Bang di sana Bang ya. Dia dari Swiss ya Bang. Gitu. Swiss ya, Swiss itu yang di dekat apa itu ya, Cingkareng itu ya? Enggak. Swiss di situ ya? Itu hotel Swiss. Ini sama Ringo di hotel ini. Dekat Asahan. Dekat Padang. Bang Zulkifli dari Munte orang Batak ini, orang Batak di Zurich, Bang Datuk Nois. Di Zurich itu yang di dekat itu 1 kilometer lagi dari apa ya? Dari Balige ya, dari Balige. Oh, coba macam dari tahu Balige aja Pak itu. Nurani. Kalau tidak pernah keluar Medan, jangan bercerita aja Kak Nurani. Kita buka Zurich, kita buka Zurich. Ada aja Sinora ini. Dekat Padang. Naikkan aja kalau nggak naikkan. Naikkan tangan aja Bang. Tapi bisa bahasa Indonesia kan? Bisa Bang Zulkifli, silakan ayo Bang. Tapi bisa bahasa Indonesia Bang kan? Jangan bahasa Inggris kok Bang. Nanti tuan-tuan tuh kepala aku ke dinding ini Bang. Ini Zurich. Naik Bang Zulkifli, ngobrol-ngobrol di atas silakan. Nah ini Zurich ini teman-teman. Oh ada Bang Dio kok, Bang Dio bisa bahasa Inggris dia. Bang Dio bahasa Vietnam, Bang Dio aku bahasa Thailand, bisa. Bahasa Thailand itu. Aku bisa. Kata-kata bisa kok. Kapalah kap nora kap. Thai pong, Thai tepat. Aku bisa tuh. Thai mu. Lok Thai tu pangku. Teolah dulu si begu gancang ini. Kapan lah kau bertobat Nora? Biji plek orang mana gitu. Borjong. Aku orang Makassar Bang. Ada Bang Ferdi nanya. Oh bahasa Jerman. Aku orang Makassar. Ya, terima kasih banyak Bang Zulkifli. Bukan Inggris. Aku mau dong sesekali singa biar bisa beli laptop ini. Kok ada? Top up-nya tuh 5 juta, Bang Datuk. Bagus kayak gitu, kirim apa aja. Kirim dari belakang kalau toh juga mau begitu. Iya kan? Top up-nya 5 juta, yang dapat cuma 2,5. Iya ya, lalu juga ya. Banyak potongannya ya. Iya, banyak. Hostnya pun menerima 30% hostnya tuh. Bagus dah itu. Kalau untuk host Bang Faruk aku rela kok, serius. Karena beliau ini seorang mujahid ya, aku rela, nggak masalah. Bang, teman-teman aku rencana. Bagaimana menurut teman-teman? Ini semua netizen di bawah ya. Aku rencana mau bikin kanal YouTube itu khusus membahas syubhat oten, bantahan dari Al-Quran dan hadis gimana? Mantap. Apa-apa. Keren ya? Mantap Bang Romang. Oke. Aku akan mempromokan YouTube-mu. Oke, mantap. Saya juga akan promokan Bang. Setuju. Saya punya 4.000 follower, mudah-mudahan bisa. Tapi ada kan? Belakangnya ada kan? Di belakangnya ada kan? Ada apa? Loh,
Adalah pencairannya. Kok jangan kayak gitu, Dio. Belum apa-apa, sudah dirampok. Gimana kakak nih? Subscribe-nya belum ada. Kalau laptopku rusak, laptopku rusak. Jadi kalau debat sama Oten susah. Kalau nggak data, sama Oten kan kita harus buka data, buka literasi. Makanya kadang-kadang pakai HP, kurang strict rasanya. Tapi kalau pakai laptop kan bagus. Mana tahu ini ada yang kasih paus kan? Sedikit paus. Kalau paus cuma 150. Top up-nya 500. Waduh, banyak banget potongannya. Iya, memang begitu Bang Bang Datu. Makanya kita tengok dulu siapa yang mau naik. Buka apa kau, Dio? Lenen pula kau di sini minta buka-buka kau. Buka ini YouTube. Aku udah dibuatkan channelku kan sama Ustadz Sugi, sama Bang Egel. Tapi nggak aku jalankan. Entah macam mana ya. Entah. Kurang aku. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di sini. Tunggu sebentar Bang Ramdhani noise di mute dulu baru apa karena doubling. Itu aku waktu di gift itu sama Bang Zulkifli langsung teringat aku goyangannya si Dosma. Gini kan? Ya. Dosma kan kayak gitu. Udah Bu, boleh bertanya Bu? Oke, silakan. Saya mau nanya gini Bu, ya kan orang Batak juga sih minoritas, tinggal daerah minoritas, tapi orang itu sering menggunakan kata-kata gini, kalian Islam ini kok selalu menggugat agama kami, kan udah ada diatur dalam surat Al-Kafirun katanya, lakum dinukum waliyadin katanya, tapi apakah kita ini di Komal-Komal ini berdebat apa belajar kayak gitu? Jadi gimana sih penjelasannya? Lakum dinukum waliyadin katakan, bagimu agamamu dan bagiku agamamu gitu. Jadi kita di Komal ini berdebat atau belajar kayak gitu. Jadi pengen pengertiannya gitu dulu Bapak Ibu-ibu. Biar lebih paham saya. Nanti soal lakum dinukum nanti Bang Dio yang jelaskan ya. Oke, ya karena itu kan surat Al-Kafirun ya. Al-Kafirun ya Bang Dio ya kan? Iya, betul. Nah, jadi begini, kita yang di Komal ini berdebat atau belajar. Sebenarnya sekaligus abangku. Bisa lebih besarkan lagi. Ya. Ya, kenapa begitu? Cobalah dulu Bang. Aturannya contoh kayak saya ini yang awam mungkin yang tidak tahu ada hadis-hadis seperti itu di dalam Al-Quran ada tertulis seperti itu. Nah jadi tahu kita dari guru-guru kita gitu, betul? Oh ya betul. Umat Kristen yang mungkin jarang membaca kitab sucinya, yang mungkin tidak pernah dibacakan oleh pendetanya, tidak pernah dibuka oleh pendetanya. Jadi tahu ternyata di dalam kitab suci mereka juga ada tertulis seperti ini seperti itu gitu, ya kan? Nah jadi kalau room seperti ini itu kita banyak mendapat pembelajarannya. Aturannya kita tidak tahu jadi tahu. Jadi orang-orang pun yang mungkin keimanannya goyah mau dimurtadkan jadi tidak jadi murtad, makin kuat imannya gitu loh. Ya kan? Tapi, orang yang tidak membuka hatinya akhirnya jadi membuka hatinya menerima kebenaran. Gitu loh Bang Ramdhani. Jadi kalau mereka mengatakan seperti itu, ya kan? Lakum dinukum, bilang sama mereka, makanya kenapa kalian gunakan nama sesembahan kami di kitab kalian gitu. Iya betul, sering juga saya sampaikan gitu, tapi memang sulit sama orang nerima gitu memang. Susah lah. Bagaimana mereka mau nerima, namanya maling. Iya.
Cuma kadang itu aja sih senjata orang itu aja dibuat. Ya. Lakum dinukum. Iya, yang penting kan sekarang kami tidak mengganggu agama kalian gitu. Loh, kok nggak mengganggu, kita bilang. Justru kalian itu yang sering mengganggu, menyebut nama Allah aja nggak bener. Yang berubah jadi Allah kan gitu. Tapi intinya sekarang Bu, bagus sih juga sih Komal ini. Dengan nonton Komal ini pun ilmu banyak juga saya dapat. Tapi kebanyakan orang yang murtadin ini memang orang-orang yang goyang imannya, goyang ekonominya gitu ya Bu kebanyakan. Tapi tetaplah berjuang, siap. Dengan ada Komal ini, ilmu kita pun bertambah juga. Tadinya saya sih nggak mengerti, tapi dengan menonton Komal ini, keimanan saya gitu bertambah kuat gitu. Dio, mana kok Dio? Dio? Iya Kak, gimana? Aku lagi ngatur ini nih YouTube-nya. Janganlah sekarang Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izin turun dulu ya. Assalamualaikum. Ngeri kali lah. Ardi. Waalaikumsalam. Ya Allah. Dia. Kebanyakan baca Bible itu. Kau sakit ya Dio? Enggak, batuk-batuk aja Kak. Baru pulang dari Bandung kemarin aku. Oh, nggak cocok berarti darahnya ya? kurang minum madu ketahuan Iya, kali. aku lupa aku maduku nah. Makanya sekalian promosi ya sekalian. Habis minum sekalian promosi. Udah 3 botol aku nih, terakhir ini Bang, 3 botol nih segini nah. Kan udah kan masih ada yang belum datang kan? Ada yang 2 botol lagi baru datang, itu baru di security sudah ini. Oh, kalau aku punya belum. Aku punya belum datang botol lagi. Aku dari tadi pagi kurirnya WA. Kak, ini ada paket dari Medan. Sampai sekarang belum nyampe. Iya itu kan dia konfirmasi dulu itu, kakak bilang aja aku transfer atau aku bayar nanti kalau sudah konfirmasi nyampe barangnya gitu. Sudah dibayar ongkirnya sama itu Faruk. Oh, aku belum dibayar, malah aku sudah aku bayar sendiri. Aku kan itonya. Oh iya, lupa. Nah, terus ini klik buat video, unggah video. Iya. Oh, oke. Unggah video yang dari HP. Oke itu Nora izin dulu ya. Terima kasih penjelasannya tadi. Semoga Allah selalu kita kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Kak, ini kan video-videonya kan aku bikin dari HP ya kan. Nah, terus nanti kalau mau unggah kan aku bukanya kan di sini nih pakai akun yang ini. Masukkan dulu akunnya di HP-nya. Enggak. Oh iya. Iya, kayak kita